Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. Artinya, kepada orang-orang yang mengilah istrinya diberi tangguh 4 bulan namanya. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan jika mereka berazam, artinya bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Di sini mengilah artinya bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Jadi mengilah itu berarti bersumpah. Jadi kaitannya dengan ayat yang telah kita bacakan tadi, artinya jika seseorang bersumpah atau mengilah istrinya dan tidak mencampuri istrinya dalam waktu tertentu, baik kurang atau lebih dari 4 bulan, jika kurang dari 4 bulan, maka dia harus menunggu berakhirnya masa yang telah ditentukan. Setelah itu dia boleh mencampur istrinya kembali. Sedangkan bagi sang istri agar bersabar dan tidak berhak untuk menuntutnya untuk rujuk pada masa itu. Demikian itulah yang telah ditegaskan di dalam As-Sahihain, yaitu hadis Bukhari dan Muslim. Dari hadis Bukhari dan Muslim As-Sahihain itu dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW telah mengilah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya selama 1 bulan. Lalu beliau turun dari biliknya pada hari ke-29 dan beliau bersabda 1 bulan itu adalah 29 hari. Dulur-dulur seiman, hal yang sama juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, yaitu dari Umar ibnu Khattab radhiyallahu anhu mengenai hal yang sama. Tetapi jika lebih dari 4 bulan, maka bagi istri boleh menuntut suaminya untuk mencampurinya setelah masa 4 bulan, atau diminta untuk menceraikannya. Untuk itu hakim dibolehkan memaksa suami. Hal ini supaya tidak menimbulkan dampak negatif bagi istrinya. Maka Allah Subhanahu wa taala telah berfirman yang artinya kepada orang-orang yang mengilah istri-istrinya seperti yang ayat yang telah dibacakan di atas, itu maksudnya adalah bersumpah untuk tidak mencampuri istrinya. Jadi di sini ini menunjukkan bahwa ilah itu dikhususkan untuk terhadap istri, bukan terhadap hamba sahaya. Sebagaimana yang menjadi pendapat jumhur ulama. Adapun firman Allah yang artinya diberi tangguh 4 bulan, jadi dari kalimat dari ayat di atas yang telah kita bacakan tadi, itu maksudnya adalah si suami harus menunggu selama 4 bulan dari sejak sumpah itu diucapkan. Setelah itu dia dituntut untuk mencampuri atau menceraikan istrinya tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yaitu dalam kalimat yang ayat telah kita bacakan tadi, yang artinya kemudian jika mereka kembali, itu artinya maksudnya bila mereka kembali seperti semula. Kembali di sini maksudnya merupakan kiasan daripada jima. Maka
Demikian dikatakan oleh Ibnu Abbas, Masruq, As-Sa'abi, Sa'id bin Jubair, dan ulama lain. Antara lain adalah Ibnu Jarir, yang artinya sesungguhnya Allah lagi maha penyayang, lagi maha pengampun, dan lagi maha penyayang. Jadi sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang, yaitu atas pengabaian suami terhadap hak istrinya disebabkan oleh sumpahnya tersebut. Dulur-dulur iman, adapun firman Allah yang artinya, kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sesungguhnya Allah maha pengampun, lagi maha penyayang. Menurut salah satu dari pendapat ulama, yaitu diantaranya pendapat lama dari Asy-Syafi'i, ayat ini mengandung dalil bahwa jika seseorang mengilah istrinya kembali setelah 4 bulan, maka tiada kafarat atau denda baginya. Dan hal itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Syu'aib, yaitu dari kakeknya, bahwa Nabi SAW pernah bersabda yang artinya, barang siapa bersumpah atas suatu hal, lalu dia melihat hal lainnya yang lebih baik dari sumpahnya tersebut, maka meninggalkan sumpahnya itu adalah kafaratnya. Jadi maksudnya di sini meninggalkan kafaratnya. Namun hadis ini doif oleh Syekh Albani dalam kitab Laiful Jami. Dulur-dulur iman, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan At-Tirmizi, sedangkan pendapat yang terbaru dari mazhab Imam Asy-Syafi'i, bahwa dia harus membayar, maksudnya si suami harus membayar kafarat berdasarkan pada universalitas kewajiban membayar kafarat bagi setiap orang yang bersumpah. Sebagaimana hal ini telah dikemukakan dalam beberapa hadis sahih sebelumnya. Wallahu a'lam. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, yang artinya, dan jika mereka berketetapan hati untuk talak. Jadi di sini maksud daripada kalimat daripada ayat tersebut adalah di dalamnya terdapat dalil yang menunjukkan bahwa talak itu tidak jatuh hanya sekadar karena berlalunya atau waktu sampai 4 bulan. Inilah yang menjadi pendapat jumhur ulama mutaakhirin, yaitu dia harus menentukan jika dia dituntut untuk mencampurnya kembali atau menceraikannya, jadi talak itu tidak terjadi hanya karena telah berlalunya waktu 4 bulan. Diriwayatkan dari Imam Malik, dari Nafi, dari Abdullah bin Umar, dia pernah menuturkan, jika seseorang lelaki mengilah istrinya, maka hal itu tidak menyebabkan jatuhnya talak meskipun dia telah berlalu 4 bulan. Hingga dia mempertimbangkan untuk menceraikan atau mencampuri kembali. Hadis ini juga dinukilkan Al-Bukhari. Imam Syafi'i meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa dia berkata, aku pernah mendapati sekitar 10 orang atau lebih dari sahabat Nabi SAW yang mengatakan, orang yang bersumpah harus menentukan pendirian. Lebih lanjut, Asy-Syafi'i mengatakan paling sedikit 13 orang sahabat, maksudnya yang menjelaskan hal tersebut atau yang berpendapat seperti hal tersebut. Imam Syafi'i juga menukilkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bahwasanya orang yang mengilah istrinya harus dituntut untuk menentukan pendirian. Lalu dia mengatakan, demikianlah pendapat dari kami, dan itu sejalan dengan apa yang kami riwayatkan dari Umar, Ibnu Amr, Aisyah, Utsman, Zaid bin Sabit, dan lebih dari 10 orang sahabat Nabi SAW. Demikianlah pendapat Imam Asy-Syafi'i.
Dulur seiman. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Suhail Ibnu Abi Soleh dari ayahnya. Dia menceritakan, pernah kutanyakan kepada 12 orang sahabat tentang seorang yang mengilah istrinya. Semuanya mengatakan tidak ada kewajiban apapun baginya hingga 4 bulan berlalu. Lalu dia diminta untuk menentukan pendiriannya. Jika dia berkehendak, dia boleh kembali, dan jika tidak berkehendak, maka dia boleh menceraikannya. Hal ini juga diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni melalui jalur Suhail. Ibnu Katsir mengatakan bahwa dia menukil dari Umar, Utsman, Ali, Abu Darda, Aisyah, Ummul Mukminin, Ibnu Umar, dan Ibnu Abbas. Hal itu pula yang menjadi pendapat Sa'id bin Musayyab, Umar bin Abdul Aziz, Mujahid, Taus, Muhammad bin Ka'ab, dan Al-Qasim. Juga menjadi pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan juga para sahabat mereka. Ibnu Jarir juga memilih pendapat ini. Ia juga merupakan pendapat dari Al-Laits, Ishaq bin Rawahih, Ibnu Abu Ubaid, Abu Thawr, dan Daud. Mereka mengatakan jika dia tidak mencampuri istrinya, maka dia harus menceraikannya. Dan jika dia tidak mau menceraikannya, maka hakim yang harus menceraikannya. Adapun jenis talaknya adalah raj'i, sehingga suami masih dibolehkan untuk rujuk kepada istrinya tersebut pada masa iddah. Tetapi Imam Malik sendiri mengemukakan si suami tidak diperbolehkan merujuknya hingga dia mencampurinya di masa iddah. Pendapat ini jelas aneh sekali. Berkenaan atau berkaitan dengan masa penangguhan selama 4 bulan itu, para fuqaha dan juga ulama lainnya menyebutkan sebuah asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik bin Anas dan dalam Al-Muwatta dari Abdullah bin Dinar. Dia bertutur, Umar bin Khattab pernah pergi pada malam hari, lalu ia mendengar seorang wanita mengucapkan yang artinya, malam begitu panjang dan hitam kelam di sekelilingnya. Aku tak dapat tidur karena tiada kekasih yang berkencan denganku. Demi Allah, jika bukan karena Allah yang selalu mengawasiku, niscaya sisi ranjang ini telah bergoyang. Lalu Umar berkata kepada putrinya Hafsah, berapa lamakah seorang wanita dapat bersabar menunggu suaminya? Hafsah menjawab, 6 atau 4 bulan. Umar pun berucap, aku tidak akan menahan seorang prajurit, maksudnya di medan perang, lebih daripada masa itu. Muhammad bin Ishaq meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair, budak Ibnu Abbas, pernah bertemu dengan para sahabat Nabi SAW. Dia menuturkan, aku masih tetap ingat hadis Umar bahwa pada suatu malam dia pergi mengelilingi Madinah, yang memang hal itu sering dilakukannya, melakukan hal tersebut. Tiba-tiba dia melewati seorang wanita Arab yang pintu rumahnya tertutup seraya berucap yang artinya, malam ini begitu panjang menghiasi sekelilingnya, tiada teman tidur membuatku terjaga. Aku mencari dia dari masa ke masa seakan-akan dia menutupi cahaya bulan dalam kepetakan malam, membuat senang orang berjalan di sisinya dalam kelembutan, dan seterusnya dan seterusnya. Yang akhirnya yang selalu mencatat masa takut kepada Robku, rasa malu dan rasa hormatku kepada suami menghalangi diriku agar menjaga kehormatannya tidak tercemar, dan seterusnya. Kemudian perawi melanjutkan kelengkapannya seperti yang disebutkan di atas atau semisalnya.
Dan kisah ini diriwayatkan juga melalui beberapa jalan yang masyhur. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.